Benarkah Bank Indonesia adalah lembaga yang independen? Banyak orang yang berpikir demikian. Di video ini, gue akan jabarkan apakah benar BI adalah lembaga yang bekerja secara independen ataukah independensi bank sentral hanyalah mitos yang sengaja diciptakan untuk melayani kepentingan pihak tertentu. Untuk menjelaskan argumentasi gue ini, di video ini, gue akan coba bagikan penjelasan gue ke dalam 4 bagian supaya Anda lebih mudah mengikuti alur ceritanya. Di bagian pertama, gue akan bahas sejak kapan Bank Indonesia menjadi lembaga yang independen dari pemerintah. Siapa yang mengusulkan ide ini dan apa alasan dibalik keputusan ini? Lalu di bagian kedua, gue akan bongkar apakah bank-bank sentral ini murni bekerja secara independen untuk kepentingan publik, ataukah mereka sebenarnya banyak dipengaruhi untuk mengikuti agenda dari lembaga lain. Jika memang ada lembaga seperti itu, pertanyaannya, siapakah mereka ini? Lalu di bagian ketiga, gue akan bahas apa motif sebenarnya dari pihak yang ingin bank sentral independen dari pemerintah. Dan di bagian terakhir, gue akan bukakan apakah ada negara yang bank sentralnya tidak independen dan masih dikendalikan oleh pemerintahnya. Jika ada, sejauh apa pertumbuhan ekonomi di negara tersebut? Oke teman-teman, kita mulai ya. Sekarang kita masuk ke dalam bagian yang pertama. Mungkin Anda atau banyak orang yang menonton video ini belum tahu bahwa ada satu peristiwa yang sebenarnya memaksa pemerintah kita untuk melepaskan kendalinya dari Bank Indonesia. Peristiwa ini bermula di bulan Januari tahun 1998, ketika pemerintah Indonesia menandatangani perjanjian untuk meminta bantuan dana dari lembaga IMF untuk menghadapi tekanan ekonomi yang berat akibat krisis moneter di Asia. Perjanjian ini berisi komitmen Indonesia untuk menjalankan berbagai reformasi ekonomi yang diresepkan oleh IMF. Kita semua tahu hasilnya. Resep reformasi ekonomi dari IMF malah membuat ekonomi kita semakin hancur di tahun 98. Nah, salah satu komitmen yang diminta oleh IMF adalah membuat bank sentral menjadi independen. Alhasil, pada tahun 1999, disahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 yang menetapkan Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen. Dengan putusan ini, BI sudah tidak lagi berada di bawah pemerintah pusat. BI memiliki kewenangan penuh dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, menjaga stabilitas nilai rupiah, serta mengatur dan mengawasi sistem perbankan. Di tahun 2013, BI kemudian mengalihkan peran pengaturan dan pengawasan perbankan dan industri keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan atau singkat OJK. Sebelum era reformasi, BI merupakan lembaga yang berada di bawah kendali pemerintah pusat, persisnya di bawah Kementerian Keuangan. Sejak berdiri di tahun 1953, BI memiliki peran ganda, yakni sebagai bank sentral yang mengatur kebijakan moneter sekaligus sebagai agen pembangunan pemerintah dalam menjalankan defisit APBN. Dalam prakteknya, hal ini membuat kebijakan moneter bank sentral sangat ditentukan oleh arah politik orang-orang yang berkuasa di pemerintah dalam upaya membangun ekonomi negara. Nah, disinilah bagian yang paling dikritisi oleh orang-orang yang mendukung gagasan independensi bank sentral seperti IMF. Anda tahu apa itu? Mereka tidak mempercayai orang-orang politik yang berkuasa di pemerintah dalam mengelola kebijakan moneter negara. Mereka punya prasangka buruk bahwa orang-orang yang berada di lembaga politik punya kecenderungan untuk mengutamakan kepentingan politik jangka pendek dalam mengelola keuangan negara, bukan murni untuk kepentingan ekonomi negara. Ditambah lagi dengan resiko munculnya kebijakan moneter yang berbeda tiap kali terjadi pergantian pemimpin negara saat pemilu yang dianggap bisa mengganggu stabilitas perekonomian negara. Jadi inilah alasan IMF mengapa bank sentral harus independen, agar kebijakan moneter dapat dijalankan secara profesional dan transparan oleh orang-orang yang bebas dari tekanan politik jangka pendek. Inilah logika berpikir yang digunakan IMF dan menjadi mitos yang disetujui oleh banyak kalangan akademisi, intelektual, LSM, maupun media massa. Terlihat masuk akal ya alasannya. Tapi tahukah Anda bahwa mulai tahun 1990-an, tidak jauh dari waktunya terjadi krisis moneter di Indonesia, terjadi fenomena gerakan independensi bank sentral secara serentak di berbagai negara di dunia. Gua ambil beberapa contoh saja ya. Di tabel ini, Anda bisa melihat beberapa contoh negara yang bank sentralnya menjadi independen di masa itu. Ada Bank Sentral Filipina di tahun 1993, lalu Spanyol dan Meksiko di tahun 1994, kemudian Australia di tahun 96,
lalu diikuti Inggris di tahun 1997, kemudian di Korea Selatan dan Jepang di tahun 98, dan dari sejak tahun 1999, negara-negara Eropa yang tergabung dalam Uni Eropa resmi melepaskan kedaulatan moneternya di bawah kendali lembaga independen yang bernama Bank Sentral Eropa. Dari sejak masa inilah gerakan independensi bank sentral ini mulai berlanjut ke negara-negara lain bagai efek bola salju. Pertanyaan yang perlu kita kritisi di sini adalah, apakah gerakan independensi bank sentral ini murni muncul dari kesadaran pemerintah di negara mereka masing-masing, ataukah ada pihak lain yang sengaja mengorkestrasi gerakan ini? Yang anehnya bisa muncul serentak di waktu yang bersamaan. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, sekarang gue masuk ke bagian pembahasan gue yang kedua, yakni apakah bank-bank sentral ini murni bekerja secara independen untuk kepentingan publik, ataukah mereka banyak dipengaruhi oleh agenda dari lembaga lain? Kita sama-sama sudah melihat ada fenomena yang aneh di mana muncul gerakan independensi bank sentral secara serentak di hampir seluruh pelosok dunia pada tahun 1990-an. Jika memang betul ada pihak lain yang mengorkestrasi gerakan ini, maka kita patut menduga bahwa bank-bank sentral di negara tersebut, termasuk di negara kita juga, bisa saja tidak sepenuhnya independen karena dipengaruhi oleh agenda dari lembaga lain. Jika memang betul demikian, lalu siapakah lembaga ini dan apa agendanya? Banyak orang mungkin tidak tahu tentang fakta ini, bahwa sebenarnya ada bank sentral yang menjadi pusat koordinasi dari 63 bank sentral yang ada di dunia, termasuk Bank Indonesia. Nama lembaga ini adalah Bank for International Settlements atau disingkat BIS. Inilah bank sentralnya bank sentral. Lokasi kantor BIS berada di kota Basel di negara Swiss. Hanya sedikit orang di dunia yang tahu informasi tentang BIS ini. Anda tahu kenapa? Karena menurut James A. Powell dalam bukunya The Central Bank Cartel, lembaga ini adalah salah satu instrumen yang digunakan oleh para kartel perbankan global untuk mengendalikan ekonomi dan keuangan dunia sejak abad 20. Seorang jurnalis bernama Adam Lebor dalam bukunya The Tower of Basel mengulas sejarah dan perang Bank for International Settlements atau BIS sebagai lembaga keuangan global yang sangat berpengaruh, tapi sering kurang dikenal oleh publik. Adam Lebor menggambarkan BIS sebagai institusi global yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Kedua, tempat berkumpulnya para gubernur bank sentral di dunia secara rutin. Ketiga, menara tempat keputusan penting ekonomi global sering dibahas. Lalu yang keempat adalah tempat para elit keuangan global bekerja secara tertutup dan beroperasi dengan tingkat kerahasiaan yang tinggi. Yang kelima adalah lembaga yang tidak bisa diawasi oleh publik maupun pemerintah manapun, karena BIS punya kedaulatan wilayah sendiri, setara seperti negara. Bahkan BIS punya lembaga kepolisiannya sendiri. Lalu yang keenam adalah lembaga yang memiliki imunitas atau kekebalan hukum yang membuatnya tidak bisa diadili oleh negara maupun lembaga internasional manapun. Kira-kira inilah 6 poin yang ditulis oleh Adam Lebor dalam bukunya untuk menggambarkan organisasi macam apa BIS ini. Ngeri juga ya teman-teman ya. Sekarang gue akan cerita sedikit latar belakang berdirinya organisasi ini. Jadi, Bank for International Settlements ini atau BIS didirikan pada tahun 1930. Pada awalnya, BIS dibentuk oleh 6 bank sentral dan segelintir elit perbankan global dengan tujuan untuk mengelola pembayaran reparasi perang yang diwajibkan pada Jerman pasca Perang Dunia Pertama. Selain itu, BIS dibentuk untuk memperkuat kerjasama antar bank sentral di berbagai negara demi menjaga stabilitas keuangan global. Dalam buku Tower of Basel, Adam Lebor juga membahas ada 4 peran utama BIS, dan informasi ini tidak banyak diketahui oleh publik. Yang pertama adalah BIS berperan sebagai pusat koordinasi bank sentral di dunia. BIS berfungsi sebagai forum eksklusif bagi para pimpinan bank sentral di dunia untuk menyelaraskan kebijakan moneter, membahas kondisi ekonomi global, dan mengambil keputusan strategis secara informal dan tertutup. Dari sini saja, kita bisa menilai bahwa banyak keputusan penting itu terjadi di balik layar, bukan melalui forum publik. Lalu yang kedua adalah BIS berperan dalam menetapkan sistem keuangan global. BIS melalui berbagai komite merumuskan standar dan pedoman pengawasan perbankan internasional.
Hasil keputusan Komite Basel ini mempengaruhi pembuatan regulasi bank secara global, stabilitas sistem keuangan, dan arah kebijakan ekonomi dunia. Lalu yang ketiga adalah BIS berperan sebagai pusat koordinasi internasional di saat terjadi krisis keuangan global. BIS juga berperan dalam membantu koordinasi pinjaman antar bank sentral di saat sedang terjadi krisis dan menentukan bagaimana penanganan krisis keuangan global. Namun menurut Lebor, banyak orang mengkritik bahwa kebijakan yang diambil oleh BIS di saat terjadi krisis global lebih banyak mengutamakan kepentingan para kartel perbankan global daripada kepentingan publik. Dugaan gue, hal yang sama pun akan dilakukan kembali oleh BIS jika sampai terjadi krisis ekonomi global di tahun 2026. Lalu yang terakhir adalah BIS berperan sebagai penyedia layanan keuangan khusus untuk bank sentral. Bank sentral seperti Bank Indonesia bisa menyimpan cadangan devisanya seperti dolar, euro, yuan, atau emas dengan aman di BIS. Jadi, BIS itu berfungsi seperti rekening internasional yang aman untuk bank sentral yang ada di dunia. Selain itu pula, BIS juga memfasilitasi transfer dana antar bank sentral dan pengelolaan emas antar negara. Ini mempermudah transaksi besar antar negara tanpa harus melewati sistem komersial biasa. Tapi ada satu hal yang tidak banyak diketahui oleh publik. Dalam peranannya, BIS memiliki dua sisi wajah. Yang barusan gue paparkan tadi adalah 4 peranan BIS yang mencerminkan sisi wajahnya yang baik. Sekarang, gue akan bahas satu peranan BIS yang mencerminkan sisi wajahnya yang gelap. Ini adalah kesaksian dari Catherine Austin Fitts, seorang mantan asisten Menteri Perumahan Amerika Serikat di masa kabinet Presiden George Bush Senior dalam wawancara di podcast Tucker Carlson di bulan Februari tahun 2026. Menurut Catherine Austin Fitts, BIS berperan sebagai pusat penghubung untuk mengelola, menyembunyikan, dan memindahkan dana-dana yang tidak tercatat yang disebut black budget untuk kepentingan pembiayaan pengembangan militer secara rahasia maupun operasi terselubung badan intelijen negara seperti CIA maupun pihak-pihak swasta tertentu agar dapat dialihkan ke saluran rahasia. Fitch berpendapat bahwa BIS juga digunakan untuk mengontrol sistem keuangan global serta memfasilitasi pencucian uang dan berbagai kegiatan ilegal lainnya yang dilakukan oleh pemerintah. Menurutnya, aktivitas gelap BIS ini sangat berdampak dalam menimbulkan ketidakstabilan keuangan dan tekanan inflasi. Oleh karena peranan BIS sebagai pusat penghubung dalam mengelola, menyembunyikan, dan memindahkan dana-dana yang tidak tercatat inilah para kartel perbankan global membuat BIS menjadi lembaga yang memiliki imunitas dan kedaulatan tersendiri, sehingga tidak bisa diadili dan diminta pertanggungjawaban oleh siapapun. Dalam bukunya Tower of Basel, Adam Lebor menuliskan bahwa tindakan kejahatan keuangan ini sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh BIS saat Perang Dunia Kedua. Hal ini dilakukan oleh Thomas McKittrick, seorang warga negara Amerika yang menjadi presiden BIS di masa Perang Dunia Kedua. Pada saat itu, McKittrick membuat BIS menjadi tempat pencucian emas ilegal hasil jaran pasukan Nazi Jerman dari orang-orang Yahudi agar bisa dijual secara legal ke bank-bank sentral negara lainnya, termasuk ke bank sentral negara-negara sekutu. Ketika negara Cekoslovakia berhasil dikuasai oleh pasukan Nazi Jerman, McKittrick bahkan tidak segan untuk memindahkan cadangan emas milik negara itu yang disimpan oleh BIS ke bank sentral milik Jerman. Tindakan ini membuat McKittrick berhasil membangun hubungan yang erat dengan para petinggi Nazi Jerman. Bahkan petinggi Bank Sentral Jerman menyebut BIS sebagai satu-satunya kantor cabang luar negerinya. Namun di sisi yang lain, McKittrick juga menggunakan pengaruhnya ini agar bisa memata-matai Jerman sekaligus menginformasikan setiap aktivitas keuangan BIS ke seorang perwira intelijen Amerika yang bertugas di negara Swiss. Nama perwira intelijen Amerika ini adalah Allen Dulles. Allen Dulles adalah salah satu tokoh kunci dalam pembentukan Office of Strategic Services yang disingkat OSS pada tahun 1942. OSS ini merupakan cikal bakal dari CIA atau Central Intelligence Agency. Dulles kemudian menjadi salah satu arsitek yang membentuk CIA di tahun 1946, pernah menjadi kepala CIA di tahun 1953 hingga tahun 1961, dan orang yang paling berpengaruh dalam sejarah organisasi CIA. Ketika Perang Dunia Kedua berakhir,
Anda pasti menduga Thomas McKittrick akan diadili sebagai pengkhianat negara oleh pemerintah Amerika Serikat. Betul nggak? Ternyata bukannya diadili, McKittrick malah direkrut menjadi direktur di Chase National Bank, salah satu bank terbesar di dunia yang dimiliki oleh keluarga Rockefeller. Anda tahu siapa keluarga Rockefeller? Rockefeller adalah keluarga kartel perbankan global yang menjadi salah satu arsitek pendirian Bank Sentral Amerika, yakni The Feds. Jadi teman-teman, dari paparan gue di bagian kedua ini, Anda bisa lihat ya ada benang merah yang menghubungkan antara keluarga kartel perbankan global, BIS, CIA, dan bank-bank sentral di dunia, dan bagaimana mereka saling terkoneksi satu sama lain hingga sekarang. Sekarang, gue masuk ke bagian ketiga dari pembahasan video gue ini, yakni apa sebenarnya motif utama pihak yang menginginkan bank sentral itu independen dari pemerintah. Gue akan kasih jawaban singkatnya dengan mengutip pernyataan dari Henry Kissinger, seorang mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat di tahun 1970-an. Dia bilang begini, jika Anda mengontrol makanan, Anda mengontrol sebuah bangsa. Jika Anda mengontrol energi, Anda mengontrol sebuah wilayah. Tapi jika Anda mengontrol uang, Anda mengontrol dunia. Artinya, jika ingin mengontrol dunia, kuasailah lembaga yang mengontrol peredaran uang seperti bank sentral. Inilah motif utama para kartel perbankan global ingin menguasai bank sentral. Dan untuk mencapai tujuan ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melepaskan bank sentral dari kendali pemerintah di setiap negara. Hanya dengan cara inilah kendali untuk mengatur pertumbuhan ekonomi sebuah negara bisa direbut oleh para kartel perbankan global dari tangan pemerintah. Dan tahukah Anda siapa Henry Kissinger? Kissinger adalah orang yang cukup lama bekerja di organisasi, perusahaan, maupun bank milik keluarga Rockefeller. Kissinger bahkan pernah menjadi penasihat politik luar negeri Nelson Rockefeller, seorang mantan wakil presiden Amerika Serikat di tahun 1970-an, yang kemudian membuat Kissinger diangkat menjadi Menteri Luar Negeri Amerika. Setelah peredaran uang atau sektor moneter berhasil mereka kuasai, apa target berikut yang sedang dikerjakan oleh para kartel perbankan global melalui bank-bank sentral yang sudah menjadi kaki tangan mereka? Target berikutnya adalah merebut sektor fiskal dari kendali pemerintah pusat sebuah negara. Bagaimana caranya? Nah, dugaan gue, caranya adalah melalui penerapan mata uang digital yang diterbitkan dan dikendalikan oleh bank sentral. Mata uang digital tersebut bernama Central Bank Digital Currency, yang disingkat CBDC. CBDC adalah mata uang yang bisa diprogram atau disetting oleh bank sentral, termasuk mengatur apa yang bisa atau tidak bisa Anda beli. Dengan mata uang CBDC, pemerintah bisa memprogram uang Anda untuk memiliki masa kadaluarsa seperti voucher belanja. Artinya, pemerintah bisa memaksa Anda untuk membelanjakan uang milik Anda sebelum habis masa kadaluarsanya. Bahkan yang lebih parah lagi, pemerintah atau bank sentral selaku pemegang kendali mata uang CBDC bisa memutus akses Anda dari uang Anda sendiri. Catherine Austin Fitch juga mengungkapkan bahwa BIS adalah arsitek yang mendorong penerapan mata uang CBDC secara global melalui bank-bank sentral yang menjadi kaki tangannya. Anda sendiri bisa cek di berbagai media bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini, bank-bank sentral di banyak negara sedang berupaya keras mendorong penerapan mata uang CBDC ini agar bisa dilaksanakan pada tahun 2030. Bahkan Bank Indonesia pada tahun 2022 sudah meluncurkan proyek Garuda, sebuah rancangan dasar untuk penerapan mata uang CBDC di Indonesia di tahun 2030. Kalau Anda ingin tahu lebih dalam tentang topik ini, Anda bisa tonton di video gue ini. Sekarang kita lanjut ke bagian yang terakhir dari video gue ini. Apakah ada negara-negara yang bank sentralnya tidak independen dan masih dikendalikan oleh pemerintahnya? Jawabannya, ada. China dan Vietnam adalah dua negara yang bank sentralnya masih setia dan tunduk pada arahan pemerintah pusat, meskipun kedua bank sentral ini merupakan anggota BIS. Baik pemerintah China maupun Vietnam memanfaatkan peran bank sentral sebagai agen untuk mendukung agenda pembangunan ekonomi yang dicanangkan oleh pemerintah. Anda tahu nggak mengapa China dan Vietnam bisa tumbuh ekonominya dengan cepat?
Karena antara pemerintah dan bank sentralnya sama-sama kompak untuk tidak memberatkan sektor UMKM dan rumah tangga warganya dengan bunga pinjaman yang tinggi, supaya ekonomi negaranya bisa cepat tumbuh. Cina maupun Vietnam justru malah menekan NIM atau Net Interest Margin serendah mungkin. NIM itu adalah keuntungan yang diambil oleh bank dari selisih antara bunga uang yang disimpan dengan bunga uang yang dipinjamkan oleh bank. Bagi kedua negara ini, selama pinjaman UMKM dan rumah tangga terus tumbuh, ekonomi negara pasti akan ikut tumbuh. Nah, apa yang dilakukan oleh bank sentral di kedua negara ini justru berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh bank sentral Indonesia. Di Indonesia, BI malah menerapkan suku bunga tinggi yang membebankan sektor UMKM dan rumah tangga di saat pemerintah sedang berjuang keras untuk menumbuhkan ekonomi negara kita. Sekarang kita lihat dampaknya dan bandingkan pertumbuhan ekonomi Cina maupun Vietnam dari sejak tahun 2000 dengan pertumbuhan ekonomi negara kita dalam kurun waktu yang sama. Rata-rata angka pertumbuhan ekonomi tahunan di negara Cina dari sejak tahun 2000-an hingga sekarang itu di atas 8 hingga 9% per tahun. Anda bisa lihat grafiknya di sini. Sementara rata-rata angka pertumbuhan ekonomi tahunan di Vietnam di kurun waktu yang sama itu di kisaran 6 hingga 6,5% per tahun. Bahkan pemerintah Vietnam sudah menargetkan akan mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 10% per tahun di periode 2026 hingga 2030 karena di tahun 2025 mereka berhasil mencapai angka pertumbuhan ekonomi di atas 8%. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Dari grafik ini saja, Anda bisa lihat kalau pertumbuhan ekonomi negara kita itu mandek gitu-gitu saja. Nggak numbuh seperti orang terkena stunting. Masa rata-rata angka pertumbuhan ekonomi tahunan negara kita dari sejak era reformasi hanya mandek di angka 4-5% per tahun? Mengapa bisa terjadi seperti ini? Menurut gue, salah satu penyebabnya adalah karena Bank Sentral Cina maupun di Vietnam bergerak satu komando dan setia di bawah arahan pemerintah pusat dalam membangun ekonomi negaranya. Jadi, bank sentral di kedua negara ini tidak boleh punya agenda lain di luar agenda pemerintah pusat. Nah, berbeda nih dengan bank sentral di Indonesia yang justru malah sibuk dengan agenda sendiri mendorong proyek digitalisasi keuangan pesanan BIS di negara kita selama 5 tahun terakhir ini. Padahal, peran utama BI kan mestinya sebagai agen untuk membangun ekonomi negara melalui kebijakan moneter. Betul nggak? Tapi justru peranan ini malah tidak mereka kerjakan dengan baik. Bayangkan saja, sudah 27 tahun sejak BI menjadi lembaga independen, angka pertumbuhan ekonomi negara kita per tahun mandek di angka 4-5% saja. Ini kan gejala yang aneh untuk sebuah negara yang sumber daya alamnya sangat kaya. Dan anehnya lagi, hampir tidak pernah kita dengar ada media massa, LSM, akademisi, dan pengamat ekonomi yang pernah mengkritisi kinerja BI. Apa buktinya BI tidak mengerjakan tugas utamanya dengan baik? Yang pertama adalah BI membiarkan bank-bank pemerintah menyimpan uang 400-an triliun di SBN, bukannya diedarkan ke masyarakat. Sampai Menteri Keuangan Purbaya pun bingung dan mengkritik keras kebijakan bank pemerintah menyimpan uangnya di saat ekonomi sedang butuh likuiditas di tahun 2025. Lalu yang kedua adalah membiarkan bank-bank di Indonesia mengambil untung yang terlalu besar dari bunga pinjaman, terutama dari sektor UMKM. Menurut Purbaya, kebijakan ini sangat memberatkan sektor UMKM dan membuat pertumbuhan pinjaman menjadi lesu. Bahkan Menteri Keuangan Purbaya sampai mengkritik keras kebijakan BI yang membiarkan bank mengambil keuntungan yang terlalu besar dari hasil pendapatan bunga, mungkin yang tertinggi di dunia maupun di akhirat. Padahal sebelumnya di tahun 2023, Presiden Jokowi pun sudah sempat menyindir lembaga perbankan tentang besarnya NIM di Indonesia. Jadi Anda bisa bayangkan, arahan dari Presiden Indonesia saja nggak didengar oleh BI, apalagi hanya Menteri Keuangan. Bahkan sejak Purbaya dilantik menjadi Menteri Keuangan, dan termasuk saat ini ketika Indonesia sedang menghadapi ancaman krisis global, BI tidak pernah menurunkan suku bunga untuk membantu upaya pemerintah dalam menumbuhkan ekonomi negara secara merata. Nah, setelah Anda mendengar penjelasan gue tadi, sekarang Anda jadi tahu kan apa alasan BI sepertinya tidak menggubris masukan dari pemerintah.
Inilah mengapa penting untuk kita sadar dan ikut menyuarakan agar BI segera dikembalikan di bawah kendali pemerintah pusat jika kita mau ekonomi negara kita tumbuh dengan cepat seperti di Cina dan Vietnam. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Masuk akal nggak usulan gue agar BI dikembalikan saja di bawah pemerintah pusat agar ekonomi kita bisa tumbuh cepat seperti di Cina dan Vietnam? Tolong tulis di kolom komentar ya teman-teman. Itu saja dari gue. Semoga video gue ini bermanfaat ya. Dan jangan lupa tolong bantu di-share dan subscribe ya video gue ini. Mari kita bangkit bersama. Hidup merdeka dimulai dari mindset yang merdeka.